Siap. Gelap ya. Selamat malam teman-teman. Kayaknya saya nyalain kamera gelap. Nggak usah deh ya. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Ya, mohon maaf ini ganti link ya. Mungkin beberapa masih pakai link lama. Oke, ini karena Bang Aswar juga baru saja selesai dari kelas bedah buku sebelah. Mungkin kita langsung saja ya, sudah jam 7.16 saya buka di sini. Selamat malam. Kita melanjutkan topik kemarin dari Mbak Sani dan tadi Mbak Sani sempat ngobrol sama saya. Mau ngapain Mbak Sani? Halo, selamat malam. Malam Mbak Ike, Bang Aswar, Mas Cem, teman-teman semua. Malam. Mulai Mbak Ike. Halo, kok hilang ya suara abang ya? Halo, hilang apa kedengaran? Oh, halo, iya. Oh, kagak kedengaran. Iya, langsung kita mulai saja Bang, silahkan dibuka karena udah jam 7.16. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kita jumpa lagi ya di acara sesama. Halo, apa kabar Mbak Sani? Iya, sehat Bang Aswar. Mudah-mudahan Bang Aswar juga sehat. Oke. Ngomong-ngomong berapa Bang timbangan Bang? Ya, dari 85 saya berhasil dengan kontemplasi turun tinggal 81. 4 hari dalam 4 kilo dalam berapa hari tuh Bang? Apa berapa jam? 2 bulan. Santai aja. Terakhir aku 80 kan. Hah? Terakhir 80. Siapa? Aneh-aneh. Nah, saya kan bermain-main angka aja saya. Jadi bukan nimbang dong. Ya nggak usah dianggap itu identitas. Itu hanya kelas ini hanya angka saja. Hanya angka ya, hanya angka ya. Sama kayak usia ya Bang, hanya angka ya. Ya hanya angka. Bang, ini saya mau cerita. Nah, silakan. Hanya cerita. Jadi kan kemarin tuh bukan kemarin sih, jadi beberapa bulan ya, sebulan apa hampir 2 bulan lah. Kalau dengar soundtracknya Jojo, Apa Jojo itu? itu kartun. Jadi kayak Tayo, kayak mobil Tayo, tapi ini kayak Upin Ipin lah modelnya bayi-bayi gitu. Oke. Di YouTube gitu. Ini sekitar sebulan lebih gitu ya. Jadi pas waktu anak Yasani masang di YouTube, tiba-tiba kok Yasani rasa nggak enak di hati gitu, kayak rasa ada keganggu. Tapi Yasani belum ketemu nature-nya kan. Terus Yasani nggak paksa gitu, nggak Yasani pikirin, lewat aja gitu. Terus beberapa kali mereka nonton Jojo lagi, akhirnya Yasani kepikiran loh, kok ini berulang kali perasaan nggak enak ya, nggak cuma sekali 2 kali gitu. Terus itu Yasani masih belum gali apa nature-nya kan. Terus akhirnya pas kemarin kalau nggak salah di salah satu bedah buku apa di mana gitu abang cerita tentang event lama, terus Yasani keinget kayaknya ada satu event itu yang Jojo itu yang belum kelar gitu. Terus Yasani sempat tanya Pak Sarip kan, Pak Sarip kok ini Yasani kalau dengar Jojo berulang-ulang tuh rasa nggak enak ya, dibawa kontemplasi aja kata Pak Sarip gitu kan. Coba dipangku gitu. Nah tadi tuh pas lagi kondusif kondisi di sini Yasani coba mangku. Terus akhirnya ketemu nature-nya gitu. Nah, setelah habis mangku tadi, terus kontemplasi, Yasani mikir apa ya Yasani coba rekam ya pengalaman Yasani ini. Jadi Yasani nanti bisa sharing, misalnya ada temen nanya mangku itu yang kayak gimana sih Mbak Sani gitu. Jadi Yasani ada rekaman yang bisa Yasani share ke mereka gitu, ataupun paling enggak ada rekam jejak Yasani deh, Yasani simpan buat Yasani nanti gitu kan. Nah Yasani tadi share ke Mbak Ike boleh nggak Yasani share rekaman voice note Yasani tentang mangku dan rekontekstual Yasani. Terus kata Mbak Ike boleh gitu. Terus Yasani kirim ke Mas Cem.
Nah, kalau boleh ya Sani puter ulang voice note-nya ya, Bang. Ya boleh. Iya, diputar sama Mas Cem ya. Aku akan cerita satu pengalaman rekontekstual dari eh, penemuan luka eh, masa lalu. Jadi pada saat mendengar soundtrack Jojo itu aku memang kerasa ada keganggu gitu, kok nggak enak ya gitu, nggak nyaman, rasanya pengen buru-buru matiin atau nggak denger soundtrack itu lagi. Dan soundtrack ini aku ingat itu kejadian di tahun 2015 saat si kembar baru lahir, dan waktu itu anak aku yang anak aku nomor 2 itu masih suka denger Jojo. Kemudian pada saat si kembar mulai ya umur 7-8 bulan gitu, suka didengerin, suka nonton Jojo gitu. Nah, aku coba flashback, ada apa sih waktu tahun itu, apa yang bikin aku kenapa nggak nyaman gitu, nature apa yang muncul pada saat mendengar soundtrack itu. Ternyata aku ketemu, aku merasa nggak berdaya ya gitu, aku nggak merasa nggak punya daya upaya ya, kok kayak aku nggak punya semangat, nggak punya gairah, nggak punya apa ya, nggak punya kekuatan gitu, karena aku merasa lemah, istilahnya gitulah ya, istilahnya gitu, merasa lemah. Terus dan aku periksa lagi, oh ya ternyata tuh aku merasa lemah dulu tuh uh, keterbatasan ekonomi, kemudian aku nggak punya uh, orang-orang yang bisa aku andalkan, dan aku harus uh, apa bergerak dari tanganku sendiri karena aku nggak bisa ngandelin siapapun. Jadi waktu itu aku harus muter otak, merasa kepepet semua, terdesak, tertekan, kondisi di rumah harus kelihatan berjalan dengan apa adanya, tapi harus susu juga udah harus oke gitu, dan semua itu harus kejar-kejaran waktu gitu. Dan di saat itu aku sering mandi itu dirapel ya, bisa 2-3 hari, maka pernah waktu itu malah seminggu aku baru bisa mandi, 5 hari setelahnya gitu, 5 hari sekali aku mandi, karena untuk semua beres itu harus sudah semestinya itu di tengah malam, jam 10 jam 11 malam. Dan waktu itu kalau udah dingin begitu aku mikir kesehatanku kan, kalau aku maksain mandi khawatirnya nanti aku masuk angin, demam, kemudian akhirnya nggak kepegang semua kerjaan rumah gitu, apalagi harus mesti jalanin Oriflame karena harus ngejar bonus Oriflame gitu. Nah disitulah aku ngerasa, oh ya aku benar ngerasa ingatan untuk nggak berdaya itu di situ gitu. Kemudian aku coba pangku, aku biarkan dulu si ego ini ngomong semua yang dia rasain, betapa dia marahnya, frustasinya, kondisi dulu marah gitu, kenapa harus aku yang semestinya dulu nggak kepikiran bisa begini, dulunya aku hidup enak, kenapa jadi aku harus menanggung kayak seperti ini gitu, yang didikan sama pendidikan yang mestinya bisa membawa aku hidup yang nyaman gitu, tapi tiba-tiba dengan kondisi beberapa orang yang harus bergantung sama aku, jadi aku akhirnya kebawa kepada kondisi yang tidak memberdayakan gitu. Mas Emi, aduh salah pencet. Ketiduran saya. Silakan Mas Emi. Aku biarkan dulu si ego marah, si ego ngamuk, kesel, frustasi, kemudian aku munculkan si diri. Aku juga nggak tahu gimana ceritanya itu ya, prosesnya gimana, terus hadir aja gitu, maksudnya
mulai mempertimbangkan waktu gitu. Oke, itu sudah terjadi, sudah berlalu, itu nggak akan mungkin bergulir ke sini di saat ini, di hari ini nggak akan bergulir. Jadi tenang, tolong ego, tolong kamu sudah selesai di masa lalu itu udah jatah masa lalu, itu sudah seperti sumbu sumbu petasan gitu ya, kebakar gitu ya, itu udah kebakar gitu ya, udah selesai, nggak akan muncul lagi di sekarang ini. Artinya masa lalu itu bisa hancur, bisa fana gitu, nggak akan kekal, dia nggak apa ya, nggak stuck di situ dan ikut ke masa sekarang gitu. Kemudian masa depan pun itu eh, belum tentu datang di saat sekarang gitu, karena yang kita hadapi sekarang ya adalah hari sekarang gitu, dan hari ini pun dan sekarang ini pun dengan bergulirnya waktu itu akan hancur, nggak kekal, nggak abadi gitu. Kemudian aku berpikir kalau itu nggak abadi, nggak kekal, artinya itu waktu itu bergerak gitu, bergerak. Itulah hidup itu harus bergerak gitu. Kemudian aku keingat, iya seperti bunga mekar itu dia bergerak loh, itu dia hidup. Berarti kalau kamu nggak bergerak itu kamu nggak hidup. Mendung itu kelihatan jelek ya, hitam, gelap. Tapi pada saat hujan itu banyak orang bersenang, banyak orang berdoa. Artinya ada anugerah di sana gitu. Anak-anak lari main hujan, ketawa-ketawa, itu kan disitulah dualitas. Ada yang merasa nggak suka karena nggak bisa pulang, tapi di lain sisi ada yang senang karena bisa main hujan gitu. Ya terimalah gitu, karena nggak semua satu waktu itu terjadi untuk hanya satu hal gitu. Tidak ada satu waktu yang kejadiannya hanya untuk satu hal. Tidak ada satu waktu untuk kejadian untuk satu hal. Di situ aku mikir, oh inilah yang namanya hidup gitu. Ini yang namanya hidup. Hidup itu harus bergerak. Tanda hidup itu adalah gerak. Seperti layaknya bunga mekar. Terus aku langsung buka YouTube. Aku tonton bunga pada saat mekar. Indah banget, indah. Karena dia bergerak. Indah. Dan kita nggak bisa langsung pada saat di bunga mekar dia langsung gerak sendiri kan, enggak, kita harus lihat prosesnya gitu. Dan seperti itulah hidup aku nggak akan terus-terusan seperti di tahun 2015 itu kan, karena aku tahu aku harus bergerak, dan itulah kekuatan aku, kekuatan bergerak, kekuatan yang digerakkan dari dalam diri, ledakan cinta Tuhan. Aku yakin itulah kekuatan untuk bergerak, ledakan cinta Tuhan. Aku yakin ini rekontekstualku, bergerak itu rekontekstualnya. Kohening Mas Yamim. Lagi menghayati. Mas Jom lagi menghayati apa? Ini habis atau foto kaset kedua? Udah habis Bang. Voice note-nya udah habis. Terus ya Sani buka itunya kan, buka YouTube-nya yang proses bunga mekar, di situ ya Sani nampol rekontekstualnya. Oke. Bingung nih bahas yang mana. Tapi yang tadi itu yang menarik, saya bilang, Fred, waktu bilang pendidikan menjamin masa depan, apa itu tadi ya? Masih ingat nggak Pak Sani? Iya, jadi kan si ego yang ngomong kan. Egonya ngomong gitu, aku udah belajar tinggi-tinggi, punya pendidikan, terus punya modal, ya punya modal didikan sama berpendidikan lah gitu. Si ego kan merasa hidup dengan
dengan pengalaman dia yang dulu, ya dia berhak untuk dapetin hidup yang nyaman ke depan gitu. Kan ego, Bang. Ego yang ngomong gitu. Ya, langsung saya bilang, si ego ini pret lah. Jadi apa ya, rekontekstualisasi itu kan dia berangkat dari, kalau dimensi 3 atau 4 itu kan dia basisnya itu kontrol dan antisipasi, ya kan. Kalau dimensi 5 atau transenden itu dia itu tidak kontrol dan antisipasi, tetapi kreatif. Bunga mekar itu bukan untuk mengantisipasi apapun, bukan kontrol atas apapun gitu ya, tetapi itu proses kreatif. Jadi apa ya? Yaitu rekontekstualisasi itu begitu gitu ya. Jadi kalau sampai sini kan jangan-jangan tuh orang belajar peta kesadaran ini itu untuk antisipasi masa depan. Itu udah salah. Ini kontrol. Ini antisipasi. Ya kan? Kontrol itu artinya apa sih? Kontrol itu kan rasa menguasai. Rasa kuasa kan. Antisipasi itu rasa mampu mengatasi. Rasa kuasa maupun rasa mampu mengatasi itu sebenarnya lanjutan dari rasa tidak berdaya. Orang itu kalau tidak berdaya, dia sekali evolusi bisa ke rasa kuasa gitu ya. Dari rasa kuasa nanti rasa mampu mengatasi. Nah, yang begini ini yang disebut dengan terpaksa hidup. Tidak alamiah. Tidak alamiah. Sementara yang transenden itu, dia akan terus-menerus melakukan rekontekstualisasi. Rekontekstualisasi yang paling penting sebenarnya adalah rekontekstualisasi di tingkat paradigma. Kalau dari sini, ini kan rekontekstualisasinya adalah model dunia mekanis. Kalau yang di sini model dunia holografis. Ini rekontekstual yang paling besar itu di level paradigma ya. Kayak apa sih model dunia mekanis itu? Ya model dunia yang keterpisahan. Sehingga saya harus bergerak dari sini ke sana. Model dunia bahwa kehidupan itu di luar, saya di luar kehidupan gitu kan. Saya di luar kehidupan. Sementara dunia holografis itu kehidupan itu di dalam. Maka sebenarnya dalam model dunia holografis itu tidak ada lagi dualitas waktu, masa lalu, sekarang itu tidak ada. Itu hanya sebuah gaya bahasa gitu ya. Masa lalu ya terjadi dalam diri saya, sekarang juga terjadi dalam diri saya. Itulah ya rekontekstualisasi waktu. Sebelumnya masih terpisah-pisah, masih di luar berarti, lalu menjadi ya diri saya gitu. Nah,
dalam dunia holografis itu cukup satu orang saja yang berubah. Maka dia akan mengubah keseluruhan yang ada di sekitarnya gitu kan. Dalam dunia holografis kan semesta itu di dalam diri. Ya kan? Sementara dalam dunia mekanis, diri itu di dalam semesta, kebalik ya. Marifat binafsnya itu kebalik. Seperti itu. Jadi itu Mbak Sani perlu hati-hati dengan model dunia ya. Usahakan menggunakan paradigma mekanis atau paradigma holografis. Holografis itu pokoknya dunia itu di dalam. Perubahan apapun yang terjadi dalam diri saya, dia mengubah keseluruhan kehidupan. Yang seperti itu. Maka kemudian tuh kalau sudah pakai model dunia holografis, enak, jelajahi nature kehidupan itu. Jelajahi nature. Insya Allah itu walaupun udah kuliah pintar dia. Kenapa? Oh dia jelajahi nature kehidupan. Di mana? Dalam dirinya. Ya kan? Dalam dirinya. Tugasnya itu. Penjelajahan nature kehidupan itu dia 650 dia itu nanti. Karena sudah naik ke 60, kalau sudah naik ke 650 ke atas itu sudah marifatullah itu. Marifat terhadap sifat-sifat Tuhan. Kalau masih di 650 itu kan itu batas inilah ya. Marifat terhadap dirinya. Marifat terhadap diri. Kalau marifat terhadap diri, semesta itu di dalam diri. Kalau marifat terhadap Allah, Allah itu kita yang di dalam Tuhan. Jangan kebalik, Tuhan dalam hati. Besar benar itu hatinya. Kebalik. Kebalik gitu. Kebalik. Diingat-ingat, kalau marifat terhadap diri, berarti itu akan menemukan alam semesta di dalam diri. Kalau marifatnya terhadap Allah, kita akan menemukan diri kita di dalamnya. Jangan kebalik, Tuhan ada di dalam hati. Hatinya sopo kuat benar, itu kan secara mantik salah itu. Masa iya Tuhan ada di dalam makhluk? Kalau alam semesta iya. Itu rekontekstual paradigma itu gitu. Jadi dan itu Mbak Sani perlu hati-hati menyebut waktu lalu dan sekarang itu. Itu masih kena dunia mekanis. Jadi yang dulu itu yang Mbak Sani lakukan itu adalah menjelajahi nature keputusasaan 5 hari baru mandi. Luar biasa petualangannya Sani. Begitu. Jadi yang dijelajahi itu nature dalam diri itu kalau betul-betul dijelajahi itu 650 itu tuntas dia penjelajahan dalam diri itu. Nanti naik ke atas tuh baru itu udah ada kok di ini tuh. Makanya dibacalah buku Hawking yang TLOC itu. Kalau udah nature 700 ke atas itu udah sifat-sifat Tuhan tuh yang dijelajahi. Kalau belum, ya itu berarti masih menjelajahi diri dulu. Kulsiru. Perintah penjelajahan itu, ya kulsiru itu, di Quran itu kan disuruh kita menjelajah. Ya. Disuruh menjelajahi. Perintahnya itu kulsiru. Malah nggak menjelajah dia, malah menjelajahi screen. Ketemu hidup orang lain.
Tapi kalau dia paradigmanya holografis, menjelajahi screen pun itu adalah menjelajahi dirinya sendiri. Dalam menjelajahi diri sendiri itu tidak ada lagi waktu. Waktu itu menjadi subjektif. Tidak lagi waktu dulu, itu tidak ada lagi dulu-dulu itu. Semuanya subjektif. Oh, inilah diriku di nature ini. Inilah diriku di nature ini. Udah itu aja, nggak ada lagi itu. Dalam menceritakannya harus udah subjektif. Ya kan? Itu untuk Mbak Sani ya, dalam membahasakannya itu hati-hati dengan dualitas dalam penyebutan waktu. Hati-hati. Itu perlu dirapi-rapiin tuh ya. Oke Mbak Sani? Bang, berarti yang misalnya dari satu voice note tadi, itu ya Sani bisa iris-iris lagi per nature yang ya Sani temukan lagi kan? Berarti. Iya. Ya, Itu maksudnya dari satu kisah. Mbak Sani itu ketemu tadi. apa gitu? Iya. Nature apa? Dalam lagi nggak mandi nature. 5 hari itu apa? Kok lama sekali menjelajahnya itu? Iya, kayak gitu-gitu bisa dapat lagi itu nanti ya, Bang. Iya, itu jelajahi nature-nya gitu, nature dirinya gitu kan. Dengan catatan itu bisa menjelajahi diri kalau model dunianya holografis. Holografis. Kalau model mekanis itu nanti nggak bisa menjelajahi. Nggak bisa. Paling banter ya mengingat. Ya kan? Paling banter itu mengingat. Jadi itu yang paling penting itu model dunia ya. Model dunia ini dibacalah Power Force. Udah sering saya, ini bagus ini. Halaman berapa tuh ya? Sekitar 36 sampai 45 lah. Yang kemarin, Ya dihafal mati itu. Kuasai dua ini aja. Jos. Karena sekarang ini baru dua ini yang ada di dunia tuh. Jadi untuk marifat bin nafsi itu ada dua model, mekanis atau holografis. Itu baru marifat ke diri sendiri, itu dua asasnya. Dualitas atau non-dual. Nanti marifat dengan Allah, nanti ketemu tauhid. Jadi memang diri kita ini punya dualitas peran. Hati-hati itu. Ketika menghadap semesta, semesta dalam diri. Ketika menghadap Allah, kita yang di dalam Allah gitu kan. Jangan kebalik, menghadap semesta, kita di dalam semesta, menghadap Allah, Allahnya dalam hati kita. Malah kembali kita itu. Malah kembali gitu. Malah kembali. Itu yang paling penting. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik itu nggak bisa marifat ya. Nggak bisa marifat. Gitu ya, Mas Ani? Iya, Bang. Ya, untuk menjelajahi diri itu udah ini kok bagus Hawking itu. Terutama buku yang telos itu kan per nature-nya itu rapi, ya kan? Rapi. Tetapi dengan buku TLOC itu menjadi gurih, menjadi sangat bermanfaat kalau model dunianya holografis. Kalau nggak ngerti mekanisme holografis, emang nggak ada gunanya baca buku itu. Nah, mengerti dia. Makanya sepasang itu, Power Force dengan buku TLOC itu satu pasang itu. Power Force lebih bagus menjelaskan soal model dunia mekanis dan holografis. Sementara yang TLOC itu nature-nya itu bagus dia. Bagus. Dua itu aja cukup itu. Tapi memang sulit sih. Saya juga bagaimana ya, orang kita ini tidak pernah belajar paradigma. Sulit. Nah, sampai ke sana dia cara berpikirnya gitu.
nggak sampai ke sana. Padahal itu penting. Jadi kesalahan terbesar kita itu, kalau membaca buku, kita tidak pernah mempertanyakan posisi diri kita. Padahal kalau mempertanyakan posisi diri, dia pasti paham tuh paradigma. Kalau membaca buku kan nggak pernah itu dipertanyakan di mana posisi diriku terhadap bacaan ini. Oh enggak, dia hanya baca secara objektif, itu sulit itu. Waduh. Dia hanya baca secara objektif, tetapi dia gagal. Dia gagal mengenali posisi dirinya. Makanya waktu ngaji dulu, kita tuh dulu ngaji begini. Kasra, ya. Tanda kasro itu. Kalau I itu apa? I. Fatah. Fatah atas A. Kalau kasra itu I kan? Kasra, I, doma'u. Ya. Kalau fatah ini atas. Ini tuh posisi diri kita itu meliputi. Ini dulu begitu belajarnya. Kalau fatah ini, itu posisi diri kita dimeliputi di dalam, terjebak di dalam. Kalau doma'u ini, posisi diri kita di atas. 3 posisi itu. Itu untuk marifat kepada diri, cek dirimu di mana pada 3 posisi ini. Apakah meliputi di dalam atau di atas? Itu harus dilatih benar kesadaran subjeknya itu. Dulu begitu. Makanya kalau saya baca buku, saya pertimbangkan, saya bisa kritisi. Kenapa? Ketika saya belum membaca, saya harus sudah jelas dulu posisiku di mana. Karena saya ini yang berpartisipasi, bukan pengamat pasif. Ngapain saya jadi pengamat pasif? Mendingan saya jadi tiang listrik. Akan disebut jomblo. Itu yang nggak pernah dilatih itu. Teman-teman saya, salah kamu. Kamu harus sebelum menjelajahi alam itu, pastikan dirimu posisimu di mana dulu gitu. Itu kan istighfar, sadar posisi. Wah, sudah sulit itu. Udah terbiasa dari kecil. Karena saya walaupun orang kampung ke kota juara, sebelum saya membaca posisi diri saya di mana nih. Kok rasanya ini sudah memperbudak saya ini. Hati saya udah mulai sensornya itu sudah hidup. Kalau mau menjelajahi alam, pastikan dulu 3 ini diperkirakan. Fata, kasra, doma. Meliputikah di dalamnya atau di atasnya? Pilih salah satu. Berselancar. Jadi kalau begitupun terhadap Tuhan, gunakan 3 ini. Tuhan itu meliputi kita, atau Tuhan itu di dalam hati kita seperti, atau di atas kita. Ya kan? Kan begitu saja itu. Makanya dulu pas Kopdar itu, pertama kali saya menciptakan istilah mahasubjek. Dulu, tahun 2017 akhir lah ya. Itu istilah saya bikin sendiri, 1,5 tahun itu saya pikirkan. Apa sebutannya Tuhan ini kalau meliputi ya? Oh, mahasubjek saja. Itu saya sambil ngopi-ngopi itu di Lipo, Jogja. Kalau saya mau sebut Tuhan ini di dalam hati saya, kafir juga ini, jangan-jangan saya ini. Kok besar benar hati saya itu. Saya pertimbangkan dulu posisi ini ya, posisi subjektif. Nah, Tuhan saya waktu itu, kalau saya sebut Tuhan ini subjektif, sama dengan saya ini gagal lagi saya. Saya sebut dia maha subjek, dia yang meliputi saya.
Dia yang meliputi saya. Begitupun dengan marifat terhadap diri, alam semesta. 3 ini saja ini kuncian dari dulu yang saya terangkan. Ini kan saya terangkan dari bincang-bincang spiritual ini. Dianggapnya nggak penting. Padahal ini paling penting dan paling tidak dijelaskan di kampus manapun. Ini kan pengalaman pribadi ya. Paling tidak dijelaskan di kampus manapun itu. Sehingga akhirnya apa? Karena dia nggak tahu posisi dirinya, terombang-ambing oleh wacana. Ya, kan? Terombang-ambing oleh wacana. Seolah-olah wacana itu terjadi di luar diri. Lu gimana sih? Jadi ketika membahasakan itu nggak hidup jiwanya. Terpaksa bunyi aja itu. Karena tekanan. Dia nggak bisa membaca. Dia tidak membaca itu. Dia hanya menirukan. Ya karena nggak pertimbangkan posisinya di mana. Belum selesai dengan dirinya dia. Belum selesai dengan dirinya. Pada alam, dirinya di mana? Ya meliputi alam lah. Pada Tuhan dirinya di mana? Ya, dalam Tuhan lah. Nah, itu dulu yang harus dipegang gitu. Itu baru on. Bismillahirrahmanirrahim itu. Itu pegangan saya begitu. Kalau nggak bismillah itu, mulut saya kayaknya disumbat uang Soekarno-Hatta. Nggak bisa ngomong. Karena ini penting. Ini penting ini. Fata, kasra, doma ini. Dulu begitu kan, tanda baca di itu kan begitu ya. Orang ngaji kampung. Ngaji kampung ya begitu aja. Tapi itu sangat-sangat berharga loh. Sangat-sangat berharga. Bagaimana membaca tanpa kita menghayati, tanpa berpartisipasi di dalamnya. Kayak apa kita? Makanya itulah yang bikin, kalau saya baca satu kata judul itu bisa 2 jam tuh. Karena saya ikut. Saya berpartisipasi gitu. Saya nggak mau jadi pengamat pasif. Pengamat pasif itu ya di sini posisinya itu. Di sini atau di sini. Pengamat pasif. Kalau partisipasi di sini. Meliputi. Kan itu aja posisi itu. Ini pelajaran bocah muflihun ini. Pelajaran anak kecil di PCI. Anak di PCI itu punya kelas bocah. Nah, babnya itu gini. Nah, ini. Ini kan pelajaran, ini tugas dari bocah muflihun. 1, ya kan? Saya bikin matematika. Kalau di kampung kan enggak. Dibikin fata. Ini harus jelas ini. Harus jelas. Nah, ini. Nah, terpaksa. Ini tugasnya bocah muflihun. Anak-anak kecil. Karena batu kecil juga begini saya diajarinnya. Ya saya ajarinkan kembali lah. Ada 2 hidup itu. Terpaksa atau merdeka. Kalau merdeka, mesti begini modelnya. Menjadi bebas artinya keberadaan diri melampaui ruang waktu. Atau diri bersifat transenden. Nah, ini bocah muflihun. Udah belajar, walaupun mereka mungkin nggak ingat, tapi setidaknya ini sangat mendasar. Kalau di kampung nggak pakai model matematika, pakai model nah. Kampung, orang kampung. Itu ya Mbak Sani ya? Iya Bang Aswar. Jadi sebelum kamu bercerita, cek posisimu di mana? Terpaksa atau merdeka? Nih, tadi digambarin sama bocah muflihun tuh. Ini jangan sampai, ini sudah sering loh ini sering ini. Enggak sering sih, paling 4 kali saya bocorin. Ini kelas premium aslinya ini. Kelas premium. Tapi ya udahlah, apa sih Angga buat sesama? Apa sih Angga buat sesama? Ya adalah yang ditutupi, sama aja. Sama saja. Ingat-ingat ya. Fata, kasra, doma. Kalau secara matematis itu gini.
Sebelum bercerita apapun, pastikan cek posisi. Jangan kayak pita kaset, nggak ada posisinya. Nggak ada subjeknya itu. Ini kok. Karena itu ketahuan loh. Jiwa yang betul-betul berbicara, itu saya bisa tahu. Dengan jiwa yang terpaksa bicara. Tahuan saya tuh. Karena dia lain gitu. Dia lain, dia membawa cahaya kalau dia transenden gitu. Intonasinya itu jelas. Makanya kalau mau mengajar kesadaran itu saya mau tes dulu, kuat nggak dia ini di posisi fata. Kalau nggak kuat nanti dia hanya hafalan tuh. Karena itu nanti keregister nanti pita suaranya. Keregister. Dia berbicara dengan seluruh dirinya gitu. Tidak hanya berbicara dengan bibirnya. Itu kalau transe kan meliputi. Dia berbicara dengan seluruh dirinya. Tapi kalau yang di sini enggak, ini hanya berbicara hanya bibir ini dan memori. Tidak berbicara dengan seluruh dirinya. Gitu ya, Mbak Sani? Iya, Bang Aswar. Oke. Ya. Saya penting ini kalau bisa diulang-ulangi bagian 3 ini ya. Fata, kasra, doma. Secara matematisnya itu sama aja. Cuma kan di kampung itu mengajarkannya dengan simbol dalam bahasa Arab kan. Teorinya begitu, mengambil bentuk gaya bahasa itu. Kalau ini kan mengambil gaya bahasa matematika ini. Ya, kan? Tapi sama aja maksudnya. Sama aja maksudnya. Ini waktu ini kayaknya tugasnya siapa ini ya? Ini yang nulis Alvira atau siapa gitu ya? Atau Evi mungkin ya? Kayaknya Evi. Oke lah, itu aja Mbak Sani ya, jam 8 ini. Iya, Bang. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mbak Ike. Sobat sebut saja mau. Ya, Mbak Sani. Oh, pada pergi. Halo. Iya, kecil suaranya, Mbak. Sih, suara saya Agak kecil. kecil ya. Iya. Aduh. Gak apa-apa. Apa? Pasang kuping. Baik, teman-teman, ini keren banget. Semesta ada di dalam diri kita dan kita besok mau melanjutkan, mau mendengar kelanjutannya ya di hari Selasa di jam yang sama. Saya tutup sampai di sini. Terima kasih kehadirannya semuanya, sobat sebut saja mawar yang tercinta, terkasih, sayang semuanya pokoknya. Makasih banget Mbak Sani. Ya, udah lega ya Mbak ya. Kontekstual. Nggak dengar ini kayaknya suaranya. Oke, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam.